Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya untuk ikuti video sejarah selanjutnya. Terima kasih. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang masa reformasi periode pemerintahan Megawati. Presiden Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu tahun 2004, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6, sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang masa reformasi periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Simak terus ya. Setelah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal dengan Presiden SBY segera membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Apa saja kebijakan yang ditetapkan? Seperti apa kedudukan pemerintahan Presiden SBY pada pemilu tahun 2009? Kita bahas satu persatu ya. Kebijakan Presiden SBY dalam program 100 hari pertama. Pada awal pemerintahannya, Presiden SBY mencanangkan program 100 hari pertama. Program tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemberantasan KKN. Salah satu program pemberantasan kemiskinan yang paling terkenal adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT pada tahun 2006. Program BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga. BLT diberikan berupa bantuan tetap, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan rata-rata sebesar 1,3 juta per rumah tangga. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, akses jalan, air bersih, dan lain-lain. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1998, kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Presiden pada pemerintahan sebelumnya masih belum berhasil mengangkat perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan Presiden SBY dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat diantaranya, yang pertama, menangani bencana tsunami. Teman-teman masih ingat, pada tahun 2004 terjadi bencana yang begitu besar, yaitu bencana tsunami Aceh. Bencana ini memperparah kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Karena bencana tsunami ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar bagi Indonesia. Presiden SBY kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh serta Kepulauan Nias. Kebijakan yang kedua, meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian dan penyediaan pupuk murah bagi petani. Kebijakan yang ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan BOS, serta tunjangan guru. Hasilnya, Presiden SBY berhasil menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% menjadi 1,5% pada tahun 2006. Kebijakan yang keempat, memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang politik. Membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab untuk menciptakan pemerintahan yang solid serta memiliki visi misi yang sejalan. Memperluas wewenang pemerintah daerah
dan mengurangi wewenang pemerintah pusat secara seimbang. Mengupayakan birokrasi yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden SBY berusaha ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan cara memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan Twitter. Kebijakan Presiden SBY dalam menangani konflik dalam negeri. Teman-teman masih ingat, pada video-video sebelumnya tentang masa reformasi, kita sudah membahas tentang beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pada masa pemerintahan SBY, daerah-daerah yang ingin memisahkan diri diantaranya Aceh dan Poso. Untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh, Presiden SBY menerapkan beberapa kebijakan, seperti mengadakan forum dialog mulai dari forum tingkat lokal hingga forum internasional, melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Aceh melalui kunjungan pada tanggal 26 November tahun 2004 untuk mensosialisasikan pentingnya otonomi khusus bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Menurut Presiden SBY, solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Sedangkan konflik yang terjadi di daerah Poso merupakan konflik agama. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1998. Presiden SBY kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah penanganan konflik Poso. Pemerintahan Presiden SBY pada pemilu 2009. Gaya kepemimpinan Presiden SBY yang transparan dan partisipatif telah meningkatkan popularitas serta kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY. Selama masa pemerintahan SBY, situasi dalam negeri mulai kondusif. Beberapa konflik dalam negeri mereda. Indonesia juga mulai kedatangan investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan berhasil mengurangi angka pengangguran. Berbagai pencapaian Presiden SBY ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal bagi Presiden SBY untuk kembali maju pada pemilihan presiden tahun 2009. Kali ini, Presiden SBY berpasangan dengan seorang ahli ekonomi, yaitu Budiono. SBY dan Budiono berhasil memenangkan pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009 hanya dalam satu kali putaran. Mereka mengalahkan pasangan calon presiden lain, yaitu Megawati dan Prabowo, serta Yusuf Kala dan Wiranto. Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya. Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.